البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kalam dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kita masih di muka surat 39. Qala rahimahullah fa in qil fahum ya'lamuna anna awhanal buyut baitul ankabut. Apabila ditanyakan, mereka yaitu kaum musyrikin, mereka tahu bahwasanya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Fa kaifa nufiya anhum ilmu dzalik? Maka bagaimana dihilangkan dari mereka, ditiadakan dari mereka pengetahuan tentang masalah ini? Biqaulih, dengan firman Allah Ta'ala, lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Ini pertanyaan bagus. Ayatnya mengatakan lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Ini menunjukkan mafhum mukhalafah, yaitu hakikatnya mereka tidak tahu. Seandainya mereka tahu itu, niscaya mereka tidak mencari sesembahan selain Allah, tidak mencari pelindung selain Allah. Berarti mereka tidak tahu. Padahal kenyataannya, kalau kita tanya ke orang-orang musyrik, rumah apa yang paling lemah, mungkin mereka akan langsung memahami, ya rumah laba-laba atau yang seperti itu. Terutama orang yang paham masalah kehidupan hewan dari kalangan kaum musyrikin. Mereka tahu. Kenapa sekarang Allah mengisyaratkan mereka tidak tahu? Fal jawab, kata Ibnul Qayyim, jawabannya adalah annahu subhanahu lam yanfi anhum ilmahum biwahni baiti ankabut. Allah yang maha suci tidak meniadakan dari mereka pengetahuan mereka tentang lemahnya rumah laba-laba. Wa innama nafa anhum ilmahum, tetapi Allah hanyalah meniadakan dari mereka pengetahuan mereka bi anna ittikhadzahum awliya'a min dunih, bahwasanya perbuatan mereka yang mengambil wali-wali, pelindung-pelindung selain Allah, kal ankabut ittakhadzat baita, bagaikan laba-laba yang membuat rumah. Jadi ayat ini mengandungi dua penggalan. Kalau kita kembali ke ayat 41 itu Al-Ankabut, masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabut ittakhadzat baita. Permisalan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai pelindung dan pemelihara itu bagaikan laba-laba yang mengambil atau membuat rumah, membuat sarang. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah benar-benar rumah laba-laba. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Jadi yang ditiadakan bukan penggalan yang terakhir, bahwasanya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba, namun penggalan yang pertama, yaitu masalah bahwasanya orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah bagaikan laba-laba yang membuat sarang. Nah, inilah yang mereka tidak tahu. Baik. Makanya orang-orang yang mempelajari keadaan di alam semesta ini, baik itu dari sisi biologi ataupun dari sisi fisik ataupun chemistry ataupun dari sisi apa itu istilahnya astronomi ataupun dari sisi geologi dan sebagainya, mereka Allah perintahkan untuk memperhatikan alam semesta bukan berhenti sampai di situ, tetapi untuk berdalilkan tentang itu agar mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal kebenaran dan keburukan, juga apa? Kebaikan dan keburukan, kebenaran dan kebatilan, juga mengenal hakikat dari syariat Allah dan akibat ketika seseorang menyimpang, memesong dari syariat Allah. Baik. Jadi perintahnya bukan sekedar lihatlah keadaan alam semesta lalu berhenti sampai di situ, tapi apa? Disuruh untuk mengambil pelajaran
dari itu tentang hakikat-hakikat di balik itu semua. Ini yang orang-orang kafir tidak memahami itu. Adapun orang mukmin, mereka cerdik, mereka bijak. Mereka menjadikan peristiwa di alam semesta ini untuk memahami perkara di balik itu, tentang adanya pencipta, tentang sifat-sifatnya, dan tentang hukuman serta akibat orang yang berbuat jahat, serta pahala dan kesudahan bagi orang-orang yang bersabar dan bersyukur, dan seterusnya. Kemudian beliau di sini mengatakan, falau alimu dzalik lama fa'aluh. Seandainya mereka tahu itu, seandainya mereka tahu bahwasanya mengambil pelindung selain Allah itu bagaikan membuat sarang yang paling lemah, niscaya mereka tidak mau melakukan itu karena rugi saja. Bukan sekedar tidak ada untungnya, bahkan rugi. Dia keluar duit banyak untuk memberikan persembahan kepada berhala-berhala itu dan seterusnya, dan tidak kembali kepadanya dengan keuntungan. Kemudian beliau mengatakan, walakin dhannu anna ittikhadzahumul awliya'a min dunih yufiduhum izza wa qudrah. Tetapi mereka menyangka bahwasanya sikap mereka ini yang mengambil wali-wali selain Allah itu memberikan mereka faedah kemuliaan dan kekuatan, kekuasaan. Fakanal amru bi khilafi ma dhannu. Ternyata urusannya menyelisihi apa yang mereka persangkakan, justru semakin lemah. Baik. Kemudian kita masuk ke permisalan yang lain. Fasal masalu a'malil kafirina kasarab. Permisalan amalan-amalan orang kafir itu bagaikan sarab, yaitu fata morgana. Nampak ada air di kejauhan, di cuaca yang panas, ternyata tidak ada. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa minha qauluhu ta'ala, di antaranya juga adalah firman Allah Ta'ala, walladzina kafaru a'maluhum kasarab. Orang-orang kafir, amalan mereka itu bagaikan, kaf ini adalah harfut tamsil, masal juga dia, bagaikan sarab, fata morgana. Di sini istilahnya sama kan? Fata morgana juga. Baik. Memang ini serapan dari bahasa orang barat. Cuma kalau bahasa Nusantaranya sendiri asalnya apa? Kita tak tahu apakah ada istilah itu. Karena jelas fata morgana seringnya memang muncul di gurun pasir dan sebagainya. Sementara di masa lampau, boleh jadi di masa pembentukan bahasa Melayu dan sebagainya itu jarang, boleh jadi orang-orang di masa itu untuk melihat adanya fata morgana di daerah Nusantara ini. Baik. Kecuali ketika sudah semakin banyak gurun pasir di sebagian tempat atau jalan-jalan yang sangat lapang dan panas mulai nampak itu, sehingga perlu ada istilah. Lalu diambillah dari istilah orang barat, fata morgana, yang diambil dari, katanya sih legendanya adalah Morgan di Levy, salah seorang penyihir besar yang membuat orang berhayal itu ada air, padahal ketika didatangi hanyalah kekeringan belaka. Akhirnya banyak yang mati. Ini sihir dari si Morgan itu katanya. Ini hayalannya aja. Baik, biqai'ah, yaitu fata morgana di sebidang tanah yang luas. Yahsabuhul dham'anu ma'a. Orang yang sangat kehausan menyangkanya itu air. Kenapa sangat kehausan? Cuaca sangat panas dan perbekalan habis barangkali. Hatta idza ja'ah, sehingga apabila dia mendatanginya, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapatinya ada sesuatu. Ternyata airnya nampak lagi, tapi jauh lagi, semakin mundur, dikejar tak jumpa juga. Wa wajadallaha indah, dan Allah mendapati Allah ada di sisinya. Ini kembali ke orang-orang kafir yang mereka mendapati Allah sudah siap untuk memeriksa amalan mereka dan menimpakan hukuman pada mereka. Fawafahu hisabah, makanya langsung kembali masuk kepada pembahasan pemeriksaan, bukan lagi membahas orang yang tertipu oleh fata morgana. Kembali ke langsung masuk ke masalah hari kiamat. Lalu Allah mencukupi untuk dia pemeriksaan amalannya. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Au kadulumatin fi bahril lujji. Sekarang permisalan kedua amalan orang kafir. Atau
amalan orang kafir itu bagaikan kegelapan-kegelapan di lautan yang dalam, di samudra yang luas dan dalam. Yaghshahu mauj, yang diliputi oleh gelombang. Min fauqih, di atasnya, maujum min fauqihi sahab, di atas gelombang ada gelombang lagi, dan di atas gelombang itu ada awan yang menutupi cahaya matahari. Makanya zulumatum ba'duha fauqa ba'd, kegelapan-kegelapan sebagiannya di atas sebagian yang lain. Bayangkan seseorang dalam situasi yang separah itu, dia perlu penerangan tapi kegelapannya terlampau pekat. Na'udzubillah, orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah iman itu. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha, apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir-hampir dia tidak mampu melihatnya, apalagi tangan orang lain dan seterusnya. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, dan orang yang tidak Allah jadikan untuknya cahaya, maka dia sama sekali tidak memiliki cahaya. Asalnya fama lahu nurun, nur sebagai mubtada muakhar, lahu sebagai khobar muqaddam, minnya adalah taukidun nafi, sama sekali tak punya cahaya. Makanya kita perlu apa? Banyak-banyak berdoa mohon cahaya kepada Allah. Disunahkan ketika keluar dari rumah untuk pergi ke mana itu, ke masjid misalkan waktu subuh, maka kita membaca doa itu, Allahumma inni as'aluka, Allahumma a'zimli nuran, dan seterusnya itu. Allahumma ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran wa min baini yadayya nuran, dan seterusnya. Minta cahaya yang sebanyak-banyaknya. Ini perlu nanti di hari kiamat, sebagaimana di dunia juga perlu cahaya hidayah. Baik, sebelum kita masuk ke penjelasan Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Qayyim, kita ambil pendapat ulama yang lain dulu sebagai pembuka. Catatan kakinya, qala al-mu'alliq wa fatahullah, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadzani masalan, ini ada dua permisalan, darabahumallahu ta'ala linau'il kufar, yang Allah buat sebagai, Allah Ta'ala membuatnya sebagai permisalan untuk dua jenis orang-orang kafir. Kama daraba lil munafiqina fi awalil Baqarah masalain, sebagaimana Allah telah membuat untuk orang-orang munafikun di awal surat Al-Baqarah dua permisalan, nariyan wa ma'iyya, permisalan yang bersifat api dan yang bersifat air. Wa kama daraba lima yaqiru fil qulub, sebagaimana Allah membuat permisalan untuk sesuatu yang telah menetap. Waqara berarti apa? Waqara yaquru berarti ya zahirnya ya, yaitu menetap di dalam hati. Berupa apa? Minal huda wal ilm, berupa hidayah dan ilmu. Fi suratir Ra'd, masalain dalam surat Ar-Ra'd, ini telah kita lewati juga. Dua permisalan, ma'iyan wa nariya, yang bersifat air dan bersifat api. Wa qad takallamna ala kullin minhuma fi mawdi'ih, kami telah membicarakan terhadap masing-masing dari dua permisalan itu di tempatnya. Bima aghna an i'adatih, yang mencukupi dari mengulanginya lagi, yaitu menyebabkan kita tak perlu mengulangnya. Walillahil hamdu wal minnah, hanya milik Allah lah pujian dan kurnia. Fa ammal awal, adapun yang pertama dalam pembahasan surat An-Nur ini, min hadainil masalain, dari dua permisalan ini, fahuwa lil kufari du'ati ila kufrihim, ini untuk orang-orang kafir yang menyerukan, mengajak manusia kepada kekufuran mereka, para juru dakwahnya. Alladzina yahsabuna annahum ala syai', yang mana mereka menyangka mereka ada di atas sesuatu, minal a'mali wal i'tiqadat, berupa amalan-amalan dan keyakinan-keyakinan, merasa sudah beramal banyak, sudah punya keyakinan yang kuat, dirumuskan dalam kitab-kitab suci buatan sendiri, naudzubillah. Walaisu fi nafsil amri ala syai', padahal wawunya wawu haliyah, padahal mereka kenyataannya tidak ada di atas sesuatu yang layak dipandang. Ini daras, main boleh tapi diam.
Famasaluhum fi dzalik kasarab. Maka permisalan mereka dalam masalah ini adalah bagaikan fata morgana alladzi yura fil qi'an minal ard, yang nampak di suatu dataran dari bumi, anbu'd, dari kejauhan, ka'annahu bahrun tam, bagaikan lautan yang gelombangnya susul pukul memukul, itu apa? Airnya banyak dan bergelombang. Wal qi'ah jam'u qa'. Qi'ah itu jamak dari qa', ka jarin wa jirah. Qi'ah. Tayyib, qa', qi'ah, jar, jirah. Wal qa'u aidan wahidul qi'an. Qa' ini juga mufrad dari qi'an. Kama yuqal jar wa jiran, tetangga makruf. Wahia al-ardul mustawiyah. Qi'an itu adalah sebidang tanah yang datar, al-muttasi'atul mumbasitah, yang luas, yang mumbasitah sama artinya datar. Kalau mustawiyah berarti apa? Permukaannya rata. Baik. Wa fihi yakunus sarab. Di situ terkadang terbentuk sarab, fata morgana, dalam cuaca yang panas sehingga udara itu mengalami apa? Semacam pembelokan, udara membelokkan cahaya dan seterusnya. Orang menyangka ada air akhirnya. Wa innama yakunu dzalika ba'da nisfin nahar. Itu terjadinya adalah setelah tengah hari. Memang ketika cuaca sangat panas, terutama ketika apa? Udara mulai menguap dari bawah ke atas. Makanya seperti kalau kita membakar sampah, kalau kita lihat bagian atas dari api itu terkadang udaranya bergelombang, terkadang sampai membentuk ada air seakan-akan. Wa ammal al, adapun al ini istilah yang lain. Fa inna ma yakunu awalan nahar, itu terjadinya adalah di awal siang, yaitu di pagi hari. Yura ka'annahu ma'un bainas sama'i wal ard, nampak bagaikan dia itu air di antara langit dan bumi. Berarti ini peristiwa fisika yang lain lagi. Fisika kan kalau seperti itu kita panggil peristiwa fisika kah, peristiwa apa? Al-muhim. Wa idza ra'as saraba man huwa muhtajun ilal ma' faida. Maka apabila orang yang memerlukan air, dia melihat fata morgana, hasabahu ma'a, dia menyangka itu adalah air. Faqasadah, lalu dia mengejarnya, liyashraba min, untuk meminum darinya. Falamman taha ilaih lam yajidhu syai'a, tatkala dia sampai ke tempat itu, dia tidak mendapati apa-apa. Fakadzalikal kafir, maka seperti itu pula orang kafir. Yahsabu annahu qad amila amalan, dia menyangka dia telah melakukan suatu amalan. Wa annahu qad hasala syai'a, dan bahwasanya dia telah menghasilkan sesuatu. Kita harapkan amalan itu menjadi penyelamat kita, sebab selamatnya kita di hari kiamat. Sebagaimana air adalah sebab keselamatan di padang yang sangat luas, yang panas dan sebagainya itu. Nah, nanti di padang mahsyar kita betul-betul memerlukan hasil dari amalan kita. Makanya permisalannya tepat terkait dengan air dan cuaca yang panas. Nah, orang yang beruntung di hari kiamat dalam cuaca yang sangat panas dan di padang yang sangat luas itu, yang menampung seluruh manusia dan jin dan hewan-hewan, ternyata ada telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh beruntung orang yang diizinkan minum di situ. Kemudian faida wafallaha yaumal qiyamah, lalu apabila dia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Permisalan tadi selesai, sekarang kembali ke hakikat orang kafir tadi. Wahasabahu alaiha, dan Allah memeriksa dia atas amalan-amalannya itu. Wa nuqisha ala af'alih, dia didebat oleh Allah atas amalannya itu, masing-masing diperiksa secara sangat detail. Na'udzubillah, lebih detail daripada pemeriksaan apa itu, mungkin komite pemeriksaan keuangan atau apa. Lam yajid lahu syai'an bil kulliyah qad qubil,
dia tidak mendapati sedikit pun amalan dia secara total yang telah diterima. Ternyata amalannya gugur sia-sia. Ini ruginya orang yang kafir, orang yang berbuat syirik, tak mau masuk Islam atau Islamnya dicampur syirik. Naudzubillah. Imma li adamil ikhlas, boleh jadi karena dia tidak ikhlas. Wa imma li adami suluki syara', atau boleh jadi karena dia tidak menempuh syariat. Yang pertama bertentangan dengan la ilaha illallah, yang kedua bertentangan dengan Muhammadur Rasulullah. Makanya wajib untuk ikhlas karena Allah dan wajib untuk ikut sunnah Nabi. Orang yang paling celaka, tauhid tidak mau, sukanya syirik, sukanya cari tawasul yang bid'ah. Kemudian apa? Dia juga tak mau ikut sunnah Nabi, tapi lebih suka membuat syariat-syariat sendiri dan bid'ah. Ini rugi besar, naudzubillah. Dia marah atau dia tidak marah, memang Allah Ta'ala telah mensyaratkan itu, mau apa dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.